Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita diberikan kesempatan, kelonggaran waktu, sehingga saat ini kita bisa hadir pertama menunaikan salat subuh berjamaah, sembari insyaallah 1 jam kurang lebih untuk ngaji bareng, memahami, menelaah hadis-hadis yang ada pada kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan hadir kita dengan tulus, ikhlas karena ridha Allah Ta'ala senantiasa diberkahi kehidupan kita dunia hingga akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutan dari babus sahwi bisolah wasujudullah, bab yang menjelaskan tentang lupa di dalam sholat dan wajibnya untuk melaksanakan sujud sahwi. Hadis 335. Hadis Abdullah bin Bukhainah radhiyallahu anhu qala shallah lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fi ba'di shalawat. Dari hadis Abdullah bin Bukhainah, semoga Allah meridhai, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 2 rakaat pada sebagian sholat. Namun maksud hadis ini nanti pada rakaat kedua, pada sebagian sholat. Summa qama falam yajlis. Maka Rasulullah atau lalu Rasulullah berdiri dan tidak duduk. Faqaman nas ma'ahu. Maka jamaah pun berdiri bersama beliau. Falamma qadha salatahu wa nadarna taslimahu. Maka tatkala salat itu usai, kami menunggu salamnya. Kabbara qabla taslim. Lalu beliau bertakbir sebelum salam. Fasajata sajdataini wa huwa jalis. Maka beliau melaksanakan sujud 2 kali wa huwa jalisun, padahal beliau sedang duduk. Tsumma salama. Kemudian beliau mengucapkan salam. Baik, di hadis ini oleh Bukhari ini nampaknya agak pendek. Namun di hadis yang lain ini gini tetap ini.
Bismillah, bismillah. Oke. Bismillah, bismillah. Pripun? Ndak melik ya? Oh. Oke, bismillah. Oke. Baik, pada hadis ini Imam Bukhari membawakan hadis, tampaknya sholat ini 2 rakaat. Tapi menurut riwayat lain bahwa ini Nabi melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur. Dan sholat zuhur yang sebanyak 4 rakaat. Di sini Nabi itu pada rakaat kedua. Rakaat kedua. Ini mestinya kan duduk. Beliau itu bangkit. Bangkit ke rakaat ketiga. Nah, ini dalam riwayat yang lain, yang juga sumbernya dari sahabat Bukhaina. Nah, kemudian sahabat yang lain Ad-Dhahak bin Utsman menambahkan dari Al-A'raj. Ini perawi. Menambahkan dari Al-A'raj dan meriwayat Ibnu Khuzaimah bahwa para sahabat itu sudah mengingatkan dengan ucapan tasbih. Subhanallah. Jadi pada sholat zuhur 4 rakaat, mestinya itu kan 2 rakaat duduk tahiyat awal. Tapi Nabi mboten. Beliau bangkit. Nah, beliau bangkit. Dan para sahabat di saat Rasul itu sudah berdiri, nah, itu mengucapkan tasbih, mengingatkan beliau. Subhanallah. Subhanallah. Tapi apa respon Rasulullah? Rasulullah tetap berdiri. Ya, berarti di rakaat kepinten. Rakaat ketiga. Nah, sehingga beliau tidak duduk, tidak melaksanakan tahiyat awal. Nah, ini lebih lengkapnya di hadis yang lain. Ini yang diriwayatkan oleh Akhrajaus Sab'ah, dan juga lafadz ini juga bagi Bukhari. Sumbernya pun juga dari sahabat Abdullah bin Bukhaina. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adz-dzuhra. Nabi itu salat bersama para sahabat salat zuhur. Faqama fi rak'atainil ulayaini. Maka beliau bangkit di rakaat kedua. Mestinya duduk, ya, kemudian bangkit. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk. Faqama an-nas ma'ahu hatta idza qada shalah. Maka jamaah pun juga ikut berdiri hingga sholat itu selesai. Jadi hingga sholat itu selesai berarti 4 rakaat. Wantadharun nas taslimahu. Nah, para sahabat pun juga menunggu salamnya. Kabbara wa huwa jalis. Beliau bertakbir sedangkan beliau duduk. Wasajata sajadata ini qabla yusallima summa salama. Kemudian dia melaksanakan, beliau Rasulullah melaksanakan sujud 2 kali qabla yusallima, kemudian ia melakukan salam, lantas salam. Beliau sujud 2 kali sebelum salam. Beliau sujud 2 kali sebelum salam, kemudian salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 7 dan lafadz ini bagi Bukhari. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hadis ini
kita dijelaskan tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dikarenakan lupa duduk tahiyat awal. Lupa duduk tahiyat awal ini sebetulnya di dalam hadis ini dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sujud sahwinya di mana tadi? Sebelum salam. Lupa duduk tahiyat awal. Kalau lupa duduk tahiyat awal niku berada di sholat jumlahnya 3 rakaat. Berada sholat di 4 rakaat. Karena ada duduk tahiyat awalnya atau tasyahud awal. Namanya orang itu bisa jadi ini kejadiannya. Jadi lupa tidak melaksanakan tahiyat awal, langsung nyelonong, langsung berdiri. Nah ini Bapak Ibu, bahwa sujud sahwi ini tempat-tempatnya terbatas. Tidak semua lupa sujud sahwi. Tidak semua lupa sujud sahwi. Ini penjelasan yang kedua. Kalau kemarin itu adalah ketika ragu jumlah rakaat 3 atau 4 diambil yang sedikit. Maka sujud sahwinya dijelaskan boleh sebelum salam dan boleh sesudah salam. Dan ini yang kedua ini beliau lupa tentang duduk tahiyat awal pada sholat 4 rakaat ini, sholat zuhur. Demikian juga nanti ya penjelasan tentang sholat asar, sholat maghrib, karena ada duduk tahiyat awalnya. Maka penjelasan hadis ini seandainya orang itu lupa untuk duduk tahiyat awal, maka ada sujud sahwinya sebelum salam. Ini hadis ini. Dan penjelasan juga hadis ini tidak dijelaskan tentang sholat apa. Dijelaskan pada riwayat yang lain adalah sholat zuhur. Nah, sementara ada juga riwayat yang menjelaskan pelaksanaan sujud sahwinya beliau Rasulullah lakukan sesudah salam. Mana hadisnya? Dari Ziyad bin Alaqah. Nah, dari Ziyad bin Alaqah ia berkata, "Shallah bina al-Mughirah bin Syu'bah, falamma shalar ataini, qamah walam yajlis." Salat bersama kami Mughirah bin Syu'bah. Maka tatkala salat itu 2 rakaat, qama walam yajlis, beliau berdiri dan tidak duduk. Fasabbaha bihi man khalfahu, maka orang yang di belakangnya itu mengingatkan tasbih, wasabbaha, subhanallah. Fasyara ilaihim angkumu bina, maka beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami berdiri. Nah, falamma faragha min sholatihi, maka tatkala usai sholatnya, salama, usai sholat salama, beliau mengucap salam. Selesaikan dia. Kemudian summa sajadata ini, kemudian beliau sujud 2 kali, wasalama, dan mengucapkan salam. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, hakada sona'a bina Rasulullah SAW, demikianlah yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, kelupaan seseorang. Yang pertama, lupa ragu-ragu. Ya. Yang kedua, lupa duduk tahiyat awal. Ini sama pelaksanaan sujud sahwinya, boleh sebelum salam dan boleh sesudah salam. Lah saniki pripun? Jamaah niku pun ngenget nih. Subhanallah.
kok tetep mawon kan ya. Kok mboten lenggah-lenggah. Padahal wis dilingno. Ya, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan sholat jamaah sing dinut sinten? Imam. Nah, tapi mangke nek kapane wonten keliru, maka sing dinut sinten? Loh, wonten keliru dilingno. Berarti sing dinut sinten? Makmum. Berarti ini keliru ngoten. Tapi kenapa keliru ini justru diingatkan tidak? Nah, tidak dihiraukan. Artinya tidak diperhatikan, justru terus. Nah, kalau alasan ini ketika orang itu sudah bangkit berdiri tegak. Nah, ini berdiri tegak itu sudah berada di rukun. Dan orang itu apalagi sudah baca. Nah, berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak siap untuk baca rukun yaitu Al-Fatihah, maka seseorang sudah tidak diperkenankan untuk mengingatkan. Tuh, ngoten. Dadi nek kapane wonten imam mesti duduk tahiyat awal kok Allahu Akbar, duduk cep. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kait ngiling nih. Subhanallah. Nah, di hadis ini tadi memberikan isyarat. Nah, belakang sudah mengingatkan fasabbaha bihi man khalfahu. Orang yang di belakang itu sudah tasbih subhanallah. Maka imam fa asyara ilaihim aqumu bina. Maka imam itu berisyarat, memberikan isyarat agar jamaah di belakang berdiri. Kira-kira pripun isyaratnya? Oke, leres. Jadi tetap imam meniku kan berdiri ngeten nggih ya. Diling nih kali jamaah. Subhanallah. Loh, wis berdiri ngatek ngeten ya. Monggo imam maringi isyarat. Lah isyarae mboten ngeten. Apa iki? Dikira ana nyamuk. Nah, pripun? Ngeten nggih. Piye iki buyar lagi salat iki. Nah, cukup ngeten. Oh, berdiri ngeten nggih. Nah, ini. Nah, diminta untuk dikutin ngeten. Nah, jadi makmum berdiri yo. Nah, mbok yo cerdas. Oh, ngene-ngene tangan. Gak ngerti ngene iki apa iki. Lho nek ngene iki mesti ngadeg kok. Ini sudah supramba, wis omong cara wong. Lho, berdiri kan ya. Lho, lah niki dibalik. Lah keranten imame wonten ngajik ngadepi teng mriku, monggo nggih dibalik tetep ngeten. Lah wengking ikut. Ndak boleh ngengken. Ndak boleh. Ini memisah jamaah ini, merusak jamaah dan dia rusak sendiri sholatnya. Nah, ini dan harus patuh terhadap imam untuk hal ini. Nah, dijelaskan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani disahihkan oleh Imam Nasiruddin Albani. Ketika orang itu berdiri tegak, maka sudah tidak boleh untuk kembali lagi, kecuali nanti itu Allah iki kan wis krasa kan ya, kok ngadeg iki krasa imame makmume padha cerdas kabeh iki Allah iki ketara kan ya, waduh iki munggah iki pumung gorong jare bapak. Subhanallah lho ngoten niku langsung lenggah. Ini karena belum berdiri tegak. Nah, belum berdiri tegak. Kan kraos kan, nadae dadi imam. Niki nek munggah iku dawa. Lho, apa maneh wong dhuwur. Dawa titiknya. Allah. Langsung duduk tahiyat, pendek.
Allahu Akbar. Nada niku penting gitu. Oh niki longgo, niki ngadeg. Lah imam nggih ketah ngengetne. Nah, tapi kadang-kadang imam niku kait eling nek wis ngadeg. Nah, kadang-kadang wis padha-padha mliware nggih. Jamaah padha pindah nang jaba pikirane iki dinut ae, barang kait eling lho kok ngadeg, baru mengingatkan. Ini sudah selesai. Ya, satu hadis. Idza sahal imam fastatimma qaiman. Ketika imam itu lupa hingga sempurna berdirinya, ini jelas. Idza sahal imam, ketika imam itu lupa fastatimma qaiman dan sempurna berdirinya, fa'alaihi sajadah sahwi, maka ia wajib untuk melaksanakan sujud sahwi. Wa idza lam yastatimma qaiman fala sahwa alaihi. Tapi ketika imam itu tidak sempurna, belum sempurna berdirinya, dan ia ingat, umpama ia ingat, kemudian balik lagi, sudah tidak ada sujud sahwinya. Dilingne kali jamaah, subhanallah, balik, lenggah, tahiyat. Nah, maka nanti sudah tidak ada sujud sahwinya. Nah, sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Mboten damel. Nah, berarti pun 14. Berarti tidak pakai tahiyat awal karena tadi sudah berdiri tegak. Sudah lanjut aja. Ada kewajiban sujud sahwi. Tapi pas deling nih sik berdiri, berdiri belum tegak. Ingat, wah ini kok mengingatkan saya ini. Maka dia turun. Turun. Kinten-kinten turun dan itu Allah Akbar malih ya napa? Ini kan pun Allah Akbar. Allah subhanallah. Mudun langsung napa takbir malih. Mudun. Nah, balik-balik. Umpama untuk menguatkan jamaah. Ini kan takbir kan berdiri kan. Allah. Dereng bar. Dereng bar mudun. Lah pripun? Ya ditegasi malih mboten napa-napa. Jadi lenggah Allahu Akbar. Wau gagal pun. Takbir pertama kan Allah subhanallah. Pun diterusno Akbar. Lah pripun? Nah, langsung lenggah mawon lah mangke Allahu Akbar. Untuk duduk tahiyat awal. Yang berikutnya dijelaskan pada hadis yang lain juga. Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatima qa'iman. Ketika kalian salat pada rakaat kedua dan belum sempurna berdirinya, kalau tadi sempurna berdirinya, sekarang belum sempurna berdirinya, falyajlis, maka hendaklah ia duduk. Maka hendaklah ia duduk. Wa inistatima qa'iman, dan jika ia sempurna berdirinya, falyajlis, maka janganlah ia duduk. Wa sajadatai sahwi, maka ia sujud sahwi 2 kali. Riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, ini untuk lupa duduk tahiyat awal. Nggih. Tadi 2 kali sujud. Ya. Antara sujud itu ada doanya. Nggih. Jadi perintahnya ini kan sujud. Hanya sujud saja. Tidak pakai duduknya itu ada doa, tidak ada. Jadi Allahu Akbar. Doanya kembali seperti doa sujud. Nah, kemudian ini ada doa. Ini pernah kami buat bukunya.
dan kami kutip beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan subhana man la yanam wa la yashu. Itu kan katakan doa yang ngoten, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Ternyata Imam Ibnu Hajar tidak menemukan hadis itu, dan beliau mengatakan dimungkinkan itu adalah hadis palsu. Loh, sampai-sampai. Terus gimana? Kembali terhadap doa sujud-sujud biasa. Ya, kembali doa sujud-sujud biasa. Umpama kacingi salam ya, matur doa sebelum salam itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya itu kita lakukan sujud. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. Nggak cerek ya, tapi boten-boten doa. Nah, kemudian sujud karena 2 kali kan ya. Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar, baru salam. Nah, salam penutup sholat. Kalau dilakukan setelah salam, maka pada hadis yang tadi ya, Mughirah bin Syu'bah tadi contohnya, sudah salam penutup dalam sholat itu, kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali. Nah, Allahu akbar doa, Allahu akbar tiada doa, Allahu akbar doa, Allahu akbar ditutup salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu hanya untuk sholat 4 rakaat. Kalau maghrib kan 3 rakaat. Ya. Ada 2 salam. Maka berlaku juga. Berlaku juga pada 3 rakaat karena kelupaan duduk tahiyat awal. Karena yang ada tahiyat awalnya itu pada 3 rakaat dan 4 rakaat. Niki ngeten niki kapan mboten tengget-tengget lali. Karena wong lali gak terusan. Nah, gak terusan lali. Nah, lali ini sholat yang ada sujud sahwinya nanti itu ada 4. Ini kita si angsal kali. Pertama, ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Ragu-ragu, maka harus diyakini nek kapan ragu. Ragu niku Bapak Ibu seimbang. 50%, 50%. Ragu jumlah rakaat ini 2 atau 3. Ragu betul ini benar 2 atau 3, 2 atau 3, maka dibilang jadi sedikit. Itu ragu. Tapi makin niku nek wis jenengan kepanggih dugaan yang namanya don. Nah, don itu di atasnya ragu. Maksudnya level ini ku mboten ragu malih. Ada kekuatan untuk yakin. Tuh. Umpama sak niku 50%, nek dzon niku saged 70-80%. Nah, berarti kan dugaan dikuatkan, boten ragu. Maka kalau sudah seperti itu, oh yakin saya 4. Dzon tadi dugaannya sudah tidak ada sujud tahwi. Oh, lah, setunggal ragu-ragu. Yang kedua lupanya gara-gara lupa duduk tahiyat awal. Itu yang ada sujud sahwinya. Kemudian yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga. Di hadis 336. Hadis Abdullah bin Mas'ud qala shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim ahadurwa la adri zada au naqasa. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang berkata Rasul SAW sholat perawi Ibrahim salah seorang perawi la adri zada au naqasa. Nah, kami tidak tahu ditambah atau dikurangi. Nah, falamma sallama qila lahu ya Rasul, maka tatkala Rasul SAW melakukan salam ya dikatakan
ya Rasul, ahdasa fis sholati syai'un. Apakah terjadi sesuatu yang baru di dalam sholat ini? Apakah terjadi sesuatu yang baru dalam sholat ini? Qala, Rasul mengatakan, wa madzaka? Memangnya ada apa? Nah, memangnya ada apa? Qalu, para sahabat mengatakan, sholaita kada wa kada. Rasul, jenengan iki sholat ngeten. Fasana rijlaihi wastaqbala qiblah. Maka beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat. Wasajata sajadata ini. Maka beliau sujud 2 kali. Kemudian summa sallama, sujud 2 kali, kemudian salam. Falamma aqbala alaina biwaji, maka tatkala Rasul menghadap wajahnya ke kami, qala, beliau mengatakan, innahu law hadasa fi sholati syai'un lanabatukum bihi. Jikalau terjadi sholat itu ada suatu, maka aku pasti akan mengingatkan kalian. Nah, walakin innama ana basyarun mislukum. Tapi aku ini adalah manusia seperti kalian. Ansa kamatan sam. Saya ini bisa lupa dan kalian pun juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Ketika aku lupa, maka tolong ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum min sholatihi. Dan ketika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, falyataharra, maka hendaklah ia memilih as-shawab yang benar. Falyutimma alaihi, maka hendaklah ia sempurnakan. Summa yusallima, kemudian salam. Nah ini, kemudian salam. Summa yasjudu sajadata ini, kemudian sujud 2 kali. Berarti salam riyen, kemudian sujud 2 kali. Lah ini maksudnya Bapak Ibu, ini lupa gara-gara kelebihan rakaat. Nah, di salah satu riwayat, ini 336, di salah satu riwayat ada mengatakan sholat zuhur, ada mengatakan sholat asar, tapi yang kuat ini adalah sholat zuhur. Sholat zuhur itu beliau lakukan 5 rakaat. Maka dijelaskan pada hadis ini tadi, kemudian beliau salam, lantas beliau melakukan sujud 2 kali. Otomatis setelah sujud 2 kali beliau salam. Maka letak sujud sahwi, kelebihan rakaat, di mana sujud sahwinya? Setelah salam. Setelah salam. Nah, jelas ya. Nah, ini untuk kelebihan. Ya, Nabi Bapak Ibu, niku ngginate supi. Kita apalagi bolak-balik lali. Kakek nopo sing dipangan. Lha macem-macem. Jare wong Jawa sampai mangan PT opo sing sampai pangan? Brutune. Tambah brutu ku enak. Anjene pikirane bundel. Balik-balik lali kakean pikiran. Utang yo akeh, pekerjaan guru mari. Anak rewel, bojo ngamuk. Nangis nang masjid sumpek. Waduh, dadi imam pisan. Wadah lali. Nek makmum lali kan angel kan ya. Keranten nganut imam. Tapi nek kapane bojo dadi imam, sumpek mari rame ambek bojo. Wanak njaluk dulinan gak dituruti. Wis pikiran meneh wayahe bayar bank, sumpek dadi imam. Wis gelandung. Salat 2 rakaat ditambahi 3. Dadi 3 rakaat, petang rakaat dadi 5. Wonten mawon karepe napa iki jak suwe, karepe jak khusyuk. Karepe suwe keranten wis pikirane melayang ngoten, pikirane melayang. Lah pramila nika Bapak Ibu. Justru salat ini itu merupakan obat. Merupakan obat. Ayo berusaha jenenge wong ya kula nggih sering kadang-kadang supe. Nah, supe keranten godaan setan akeh. Nah, pramila menika ternyata lupa itu adalah memang sifat manusia.
Kalau tidak pernah lupa berarti menungso. Kita ngakoni nek kapan kita ning menungso, berarti enggak ada sifat lali. Tapi aja terusan ae. Teng pundi jenengan wong wicing? Lho, ana pengajian ta? Nggih. Lali aku. Lupa terus sak wulan gak ngaji aku. Lali. Nek mangan lali. Lali. Oh, ini Bapak Ibu, ini nomor 3 ya. Pelan-pelan, kalau bisa dimalu. Ragu jumlah rakaat, sujud sahwinya sebelum salam atau sudah salam. Kelebihan rakaat, maaf, lupa duduk tahiyat awal, sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam. Kelebihan rakaat, sujud sahwinya sesudah salam. Ya, lanjut. Wonten napa ya? Terakhir nih, terakhir. Hadis itu 337. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhra rakaataini." Tuh. Niki salat zuhur ngoten. Ya. Nabi salat zuhur bersama kami 2 rakaat. Summa salama, kemudian salam. 2 rakaat salam. Summa qama ila khasyat fi muqaddamil masjid. Setelah salam 2 rakaat itu, beliau menuju ke arah baratnya masjid. Di situ ada kayu. Wa wadha'a yadahu 'alaiha. Maka Nabi meletakkan tangannya di atas kayu itu. Wa fil qaumi yauma idzin Abu Bakar wa Umar fa'aba ayyukallimahu. Padahal jamaah itu wonten sahabat senior, Abu Bakar wonten, Umar wonten, tapi belum dua-duanya ini enggan untuk mengingatkan beliau. Wa kharaja sar'an annas, maka manusia jamaah itu segera keluar dari masjid. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, qasuratis shalah, salate dikosor. Sebab itu zuhur wau dilampahi pinten? 2 rakaat. Wa fil qaumi rajulun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu dzal yadaini. Gene jamaah niku wonten tiyang jaler. Nah, ingkang biasa dipun panggil kali Nabi dzul yadaini. Tangane ku rada dawa ngoten. Dzul yadaini wong duwe tangan loro sing dawa. Nah, faqala, ya Nabi Allah. Justru orang itu yang mengingatkan. Faqala, beliau bilang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, anasita am qasurta. Nabi napa toh jenengan niki supih napa toh salat niku dikosor. Faqala lam ansah wa lam taksur. Salat aku tidak lupa dan juga tidak dikosor. Qalu, para sahabat mengatakan, bal nasitah ya Rasul. Rasul jenengan niki supih. Supih Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, shadaqatul yadaini. Bener sing dipun lampahi tul yadani kalau mau. Dadi tul yadaini ngendika napa toh salat niku dikosor. Nah, terus Rasul justru dibenarkan Rasul. Nah, dibenarkan atas napa ingkang dipun engetaken tiyang sing tangane dawa wau. Faqoma fasolar ataini. Maka Nabi berdiri balik teng jamaah, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, summa salama, kemudian beliau mengucapkan salam, summa kabaro fasajata misla sujudihi au atwal summa rafa'a rasahu wa kabaro summa wadoa misla sujudihi au atwal summa rafa'a rasahu wa kabaro. Nah, ini beliau lupa tentang jumlah, lupa rakaat, yaitu sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian diingatkan oleh jamaah, ingat nerimo. Lah ini Bapak Ibu, bahwa nek kados ngeten iki kita tunduk teng jamaah. Sebab jamaah kata padha ngelingno, Bapak jenengan salat wau supih. Gak usah ngengkel imam, gak iso. Loh, wah awak bener kok. Loh Pak, jenengan supih. Jamaah kata digengkel, mboten asal. Lah ini harus merujuk kepada jamaah. Jenengan wau salat 2 rakaat. Matur ngoten pripun? Kurang 2 rakaat. Mantun nambahi 2 rakaat
summa salama, beliau salam. Pun nggih tuntas 2 rakaat tambahane wae. Kemudian summa kabaro fasajada, maka beliau takbir untuk sujud. Berarti sujud sawinya di mana? Setelah salam. Nah, saya ulangi, untuk jumlah rakaat yang kurang maka dilakukan menambah dulu, kemudian tutup, kemudian sujud sawi. Pun kesimpulannya 4 niku kula tegasaken malih, ragu-ragu rakaat diambil yang sedikit, sujud sawinya boleh sebelum salam atau sesudah salam. Yang kedua, lupa tentang duduk tahiyat awal, maka boleh sebelum salam atau sesudah salam. Kemudian lupa kelebihan rakaat, maka sujud sawinya sudah salam. Yang keempat, lupa tentang kurang jumlah rakaat, sujud sawinya dilakukan setelah menambah salam, kemudian sujud sawi. Berarti sujud sawinya sesudah salam. Pun lengkap ini di atas Lu'lu' wal Marjan tentang sujud sawi. Nah, ngoten. Saged diputampi? Nah, pun tinggal ngiling-ngiling tok. Nah, hanya 4 ini. Selain itu tidak ada. Makaten ingkang saged kula sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.